Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 13 April 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama founder dan CEO PT McFood Inovasi Pangan, Ibu Yanti Melianti, dengan topik Starting Your Own Business. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Terima kasih, Mas Moderator, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan yang penting salam sehat selalu ya buat kita semua. Para hadirin yang saya hormati, dimanapun Anda berada, terutama tentu saja para mahasiswa yang saya banggakan, kolega dosen, selamat datang dan berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Baik yang hadir melalui kanal YouTube, streaming, dan Zoom, dan tentu saja yang bisa melihat langsung. Tapi untuk yang melihat langsung saat sekarang ini masih belum bisa ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita masih harus daring. Pertama-tama, perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Rektor ITB, Profesor Reni Wiradikusuma, mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Yanti Melianti Isa. Beliau adalah founder dan sekaligus CEO PT McFood Inovasi Pangan. Selamat datang di acara Studium Generale, Ibu Yanti. Terima kasih. Yanti ini kalau tidak salah alumni ya, alumni ITB juga dari TL ya, Teknik Lingkungan ya. Hari ini kita akan mendengarkan paparan Ibu Yanti terkait bisnis ya, how to start business ya. Nah tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik ya, apalagi dalam masa-masa sekarang ini. Tentunya juga nanti ke depan pasca pandemi ini tentunya menjadi sebuah
sebuah tantangan buat kita semua ya. Sehingga pertanyaannya prospeknya seperti apa ya nanti ya? Apa saja tantangan dan kesempatan yang ada kalau kita mau memulai bisnis ya? Barangkali sebagian dari rekan-rekan mahasiswa juga punya keinginan ya. Nah, pada saat kesempatan yang berbahagia ini, narasumber kita, Ibu Yanti, akan berbagi dan berdiskusi kita dengan judul penyajiannya Starting Your Own Business ya. Terima kasih atas perkenan dan kehadirannya nih Bu untuk berbagi bersama kita semua sekaligus berdiskusi tentang topik tersebut. Sebagaimana kelaziman, acara Studium Generale biasanya diawali dengan pemaparan sampai dengan mungkin jam 10-an begitu. Nah, nanti kemudian akan dilanjut dengan tanya jawab sampai dengan pukul 11 kurang seperempat barangkali ya. Acara ini nanti akan dipandu oleh moderator kita hari ini Bapak Sony Rustiadi. Terima kasih Pak Sony atas kesediaannya ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale ya, kemudian rekan-rekan dari Ditmawa ya, kemudian tentu saja Biro Komunikasi Humas Bu Naomi dan tim ya, dan juga pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini ya. Sekali lagi pimpinan ITB menyampaikan apresiasi dan ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Yanti untuk berdiskusi dan berbagi ya pada kesempatan ini. Maka dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara Studium Generale ini dan selanjutnya saya serahkan acara kembali kepada Mas pemandu acara dan tentu saja moderator acara Studium Generale ini. Mari kita sama-sama menyimak penyampaian dari Ibu Yanti Melianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Founder dan CEO PT McFood Inovasi Pangan, Ibu Yanti Melianti, dengan topik Starting Your Own Business. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Sony Rustiadi, PhD CBAP. Beliau adalah Direktur ITB Career Center dan juga dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dengan kelompok keahlian kewirausahaan dan manajemen teknologi. Kepada Bapak Sony Rustiadi, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Zanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang kepada semua para hadirin dan hadirat. Yang kami hormati pimpinan Institut Teknologi Bandung yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Institut, Profesor Wijaya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan UKP atau Unit Kegiatan Pelayanan, Ibu Naomi Kantor Biro Komunikasi dan Humas, Bapak Prasetyo Direktur Direktorat Kemahasiswaan. Yang kami hormati juga para dosen pengampu Studium Generale pada pagi hari ini yang hadir dengan koordinator Bapak Epin. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang juga kami hormati adalah pembicara pada pagi hari ini, Ibu Yanti Melianti. Selamat pagi Ibu, bertemu lagi di kesempatan luar biasa ini ya Ibu ya. Dan tentu yang kami banggakan seluruh mahasiswa peserta Studium General pada tanggal 13 April 2022 ini. Sebelum kita menyambut Ibu Yanti dengan paparan beliau, mungkin kita bisa juga bahas ataupun informasikan sedikit kurikulum vitae dari seorang kita sebut womanpreneur ini ya Ibu ya, seorang woman entrepreneur. Beliau lulus dari Teknik Lingkungan tahun 91, kemudian juga mengambil Master of Business Administration dari ITB di tahun 94. Sebagai entrepreneur, banyak sekali pengalaman beliau ya Bu ya, tentu sebagai founder dan CEO dari PT McFood Inovasi Pangan, begitu, sebuah perusahaan riset development untuk food and beverage industry, serta seasoning mix production, juga founder dan CEO dari PT McFood Amazi Internasional. Nah, ini adalah sebuah perusahaan franchisor dari McFood Red Crispy.
Sebelumnya juga beliau membuat sebuah yayasan yaitu Bina Karsa Mandiri yang bergerak di bidang pendidikan, juga pernah berwirausaha di bidang fashion, kemudian juga di bidang konsultansi, serta juga pernah di bidang teknologi ya Bu ya, sebagai founder PT Era Mulia sebagai distributor karbon aktif. Jadi teknik lingkungannya tetap ada flavornya begitu ya Bu. Tapi selain woman entrepreneur, beliau pun juga pernah ataupun banyak menimba ilmu di bidang korporasi. Tadi di bincang-bincang kita sebut sebagai intrapreneur begitu ya Bu ya. Walaupun profesional tapi tetap passion beliau adalah sebagai menerapkan ya prinsip-prinsip entrepreneurship, inovasi, kreativitas begitu di PT Tupperware, kemudian PT Mayora Indah, Mustika Ratu, Nestle, kemudian juga Indo American Ceramics. Jadi memang beliau ini pun sangat aktif di bidang korporasi maupun sebagai wirausahawan mandiri begitu. Di bidang pendidikan, beliau juga pernah menjadi lecturer di teknik lingkungan, juga sekarang sebagai mentor bisnis di SBM ITB ya Bu ya. Jadi ketemu lagi di mentoring di sini ya Bu Yanti ya dengan saya Bu. Baik, sebelum kami persilahkan Ibu Yanti untuk memulai paparannya, ada sedikit info berupa video yang bisa kita nikmati bersama. Pada para panitia, kami persilahkan. PT Makefood Inovasi Pangan didirikan pada bulan Februari 2001. Bergerak di bidang food seasoning serta business and product development yang melayani kebutuhan research and development industri makanan di Indonesia sebagai pusat pengembangan produk dan usaha bagi UKM. Pada tahun 2003, mulai mengembangkan bisnis kemitraan dengan merek Makefood Red Crispy yang berkonsentrasi di chicken crisp dengan 270 outlet yang merupakan pionir usaha jaringan fried chicken di Indonesia. Kemudian bulan Juni 2007, berganti merek menjadi Makefood Amazing sebagai sebuah strategi untuk menggarap segmen yang lebih tinggi dengan konsep restoran dengan tagline Resto Keluarga Anda. Pada tahun 2013 sampai saat ini, mengembangkan pelatihan wirausaha produksi aneka makanan dengan 80% praktek langsung dan teori food industry. Jenis pelatihannya antara lain produksi aneka es krim, snack, yogurt, bakso, nugget, dan frozen food. Makefood menyediakan bumbu snack aneka rasa dengan berbagai variasi sehingga memberikan rasa yang diinginkan pada snack. Bumbu masak seperti kaldu ayam, kaldu sapi, tepung bumbu, dan lain-lain. Saus powder untuk memasak saus lada hitam, saus keju, dan lain-lain. Premix minuman dan ice cream diantaranya premix lemon tea, premix chocolate drink, premix es krim coklat, premix es krim vanilla, premix es krim strawberry, dan lain-lain. Selain bidang food seasoning, Makefood melayani kebutuhan pengembangan produk dan formula bagi pengusaha yang sudah berjalan maupun yang akan memulai dengan konsep one-stop shopping product. PT Makefood Amazing International adalah restoran keluarga yang terkenal dengan kerenyahan daging ayamnya yang minim lemak. Hal ini bisa terlihat dari dagingnya yang putih bersih karena melalui penentuan jenis ayam yang berumur 8-9 minggu. Untuk ayam yang tumbuh normal, tanpa bantuan hormon pertumbuhan yang berbahaya, dilanjutkan dengan proses pembersihan lemak dan lendir yang menempel pada daging ayam, sehingga dapat dihasilkan produk ayam dengan kualitas terbaik. Selain itu, menggunakan 20 jenis bumbu rempah, diolah dari bahan alami tanpa pengawet yang diracik oleh tim R&D Makefood. Menjadikan chicken crisp Amazing memiliki cita rasa khusus yang disukai banyak kalangan. Pengembangan bisnis Amazing pun terus dilakukan hingga saat ini dalam berbagai kreasi menu, seperti chicken crispy sambal geprek, red chili chicken, aneka nasi goreng, aneka spaghetti, coklat stick float, aneka milkshake, dan lain sebagainya.
Tipe franchise Amazee ada 4. Tipe mini container, tipe express, tipe food court, dan tipe mini resto. Kini outlet-outlet Amazee tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Baik, itulah profil singkat bisnis pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Yanti Melianti. Jadi buat yang sudah lapar melihat produk-produknya ataupun udah semangat untuk bikin bisnis, mari kita simak bersama Studium Generale Starting Your Own Business bersama Ibu Yanti Melianti. Kepada Ibu Yanti, dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, karena kita pengusaha harus semangat terus ya. Selamat pagi, terima kasih untuk ITB yang sudah mengundang saya dalam acara ini. Bapak Profesor Wijaya sebagai Sekretaris Umum ITB, Bapak Dr. Prasetyo sebagai Direktur Kemahasiswaan ITB, Ibu Naomi, Kabiro Komunikasi dan Humas ITB, ini teman satu angkatan saya ya, Bapak Sony Rustiadi sebagai moderator ya, kita ketemu lagi di sini, dan tidak lupa para dosen semua di sini, para panitia untuk kuliah umum Studium Generale dan juga para adik-adik mahasiswa di sini ya. Saya lihat banyak sekali, udah semangat sampai berapa orang tadi saya lihat 300 orang ya. Kita mulai acara hari ini, saya mau sharing pengalaman saya selama 21 tahun membangun bisnis ya. Kalau membangun bisnis dari sebelum lulus kuliah sebenarnya udah 30 tahun dong ya saya bercita-cita jadi wirausaha ya. Jadi memang saya sendiri sudah jadi entrepreneur atau bekerja di berbagai multinational company 20 tahun ya. Jadi paralel 11 tahun saya berbisnis dan berkarir di corporate, dan sekarang mulai 2012 ini dari 2012 ini saya udah full di bisnis saya ya. Kita semua mungkin dari adik-adik di sini ingin yang menjadi pengusaha ya. Jadi sebenarnya banyak orang mau jadi pengusaha itu suka bingung mulai dari mana. Nah, yang harus mendasar dalam mental kita bahwa sadarlah bahwa pengusaha itu adalah pencipta aset. Jadi kita bisa mulai usaha kita itu sebetulnya tanpa apa-apa. Modalnya adalah siapa? Modalnya diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi. Yang lainnya itu adalah alat ya. Kalau kita punya uang, punya komputer, punya handphone, itu adalah alat untuk usaha. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikannya, mengontrolnya, atau menjalankannya, percuma gitu. Nah, sebelum kita bicara tentang entrepreneur, adik-adik bisa melihat mulainya dari mana. Jadi sama seperti sekolah ya. Kalau sekolah kita kan harus ditentukan umur baru bisa memilih sekolah. Kalau jadi pengusaha itu tidak, beda. Ini adalah sekolah kehidupan. Dimulainya dari apa yang kita miliki. Ada orang jadi pengusaha mulai langsung dari kelas menengah. Ada yang langsung kelas besar, ada yang langsung mikro. Saya mulai usaha dari nol, dari tidak ada penjualan, dari 3 lembar bisnis plan yang saya susun ya. Jadi kelas usaha ini harus kita ketahui. Ini adalah kelas usaha yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kementerian UMKM. Jadi kita bisa pakai standar ini. Kenapa? Karena ini yang menentukan kita mulai dari mana, pelajaran apa yang kita harus dikerjakan, PR apa yang harus dikerjakan, dan juga compliance yang harus kita uruskan, misalnya perizinannya, apanya yang kita urus sesuai kelasnya. Jadi janganlah sebagai pengusaha kita mulai dari kelas mikro, tapi ilmunya kita pakai ilmu yang di langit, misalnya ilmu di perusahaan besar, ilmu S3 ya, gitu. Jadi pada saat kita kelas TK, pakailah ilmu TK karena ujiannya juga TK. Pada saat SD, pelajaran SD, nggak bisa anak SD mengerjakan pekerjaan anak SMA atau kuliah, kan ibaratnya gitu ya. Jadi lakukan step by step sesuai kelas kita. Mulailah usaha sesuai kelas kita.
kelas kita itu ditentukan oleh penjualan. Jadi rapot kita ditentukan oleh penjualan dan profit. Jadi kalau kita usaha terus nggak ada profitnya, itu bukan pengusaha, gitu ya. Karena pengusaha adalah pencipta aset ya. Aset itu kan dihasilkan oleh profit ya. Jadi aset itu bisa intangible asset, bisa juga aset fisik ya. Karena kalau kita produksi kan harus punya gedung, misalnya pabrik atau sewa atau apa ya, seperti itu. Jadi kalau usaha itu mikro, penjualannya masih di bawah 300 juta setahun. Kalau usaha kecil, penjualannya 300 juta sampai 2,5 miliar. Kalau usahanya menengah, UKM itu kan usaha kecil menengah, UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu yang menengahnya 300 juta sampai 50 miliar. Jadi UKM itu memang omsetnya miliaran ya gitu ya. Kalau kecil berarti itu bukan UMKM, itu berarti di bawah mikro, ada namanya ultra mikro atau pedagang kecil gitu kan. Pedagang kaki lima itu suka disebut UMKM, itu salah kaprah ya. Jadi kalau kita omsetnya udah di atas 50 miliar bisa disebut pengusaha menengah. Kalau sudah perusahaan besar omsetnya udah di atas 1 triliun. Untuk dapat 1 triliun memang tidak mudah ya. Kalau MNC itu multinational company omsetnya bisa di atas 1 triliun ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa paham tentang kelasnya pengusaha, tentang rapotnya pengusaha. Jadi rapotnya pengusaha itu tadi jangan lupa penjualan ya, profit, aset-aset yang kita miliki. Jadi akte tanah itu rapotnya ya. Terus penjualan, jaringan, merek ya, itu kan intangible asset ya. Nah, sering dalam kita menjadi pengusaha ada banyak mitos di sekitar kita. Makanya kalau kita ingin jadi pengusaha, bergaulah dengan orang-orang yang sama dengan kita agar kita tidak mendengar atau mengalami hal negatif atau mitos ya. Mitosnya ini yang sering terjadi biasanya. Oh, kalau mau jadi pengusaha perlu modal uang, modal besar gitu kan. Terus katanya pengusaha karena warisan, pantas aja jadi pengusaha karena ada warisan, kan? Terus sering orang menganggap pengusaha itu harus punya pendidikan tinggi. Coba kita lihat Bapak Eka Wijaya ya, pendiri Sinarmas Group, atau Bapak Lim Suryong, pendiri Salim Group, mulai dari pedagang kecil naik sepeda, dan mereka hanya lulus SD loh. Tapi bukan berarti mereka bukan pembelajar. Itu yang membuktikan bahwa pengusaha itu harus berpendidikan tinggi, tapi mungkin tidak selalu pendidikan formal, tapi intinya harus berpendidikan yang belajar gitu ya, belajarnya di lapangan. Terus juga ada mitos bahwa usaha kecil atau mikro itu berarti usaha yang omsetnya tadi di bawah 2,5 miliar ya, tidak bisa bersaing dengan usaha besar, juga mitos ya. Akhirnya ya udah, kalau usaha kecil ya kecil terus seumur hidup gitu ya. Padahal banyak usaha yang besar bermula dari usaha kecil. Saya pernah bekerja di Nestle Indonesia. Henry Nestle, pendirinya itu, waktu saya di sana lagi ulang tahun 150 tahun perusahaannya ya. Sejarahnya adalah mulai usaha dari rumah. Dia sarjana teknik kimia. Membuat susu bubuk bayi pertama di dunia. Jadi kalau sekarang udah 180 tahun yang lalu berarti ya, gitu kan. Jadi usahanya juga dari rumah di Swiss gitu kan. Bayangin sebuah usaha yang sangat kecil bisa menjadi sebuah usaha makanan di dunia terbesar lagi oleh satu orang sarjana teknik kimia ya dikerjakannya gitu kan. Jadi bisa sebenarnya. Jadi yang namanya usaha sukses itu bukan karena hoki atau bukan kebetulan. Sering orang bilang kan, dia mah hoki gitu kan. Dia mah temennya ini, temennya itu, makanya dia bisa jadi usaha besar. Jadi yang namanya usaha sukses bukan karena hoki, bukan kebetulan, bukan juga spekulasi atau gambling. Pasti sering dengar ya, usaha itu belum tentu pasti untung, belum tentu pasti sukses, belum tentu benar, berarti gambling dong. Kalau usaha itu gambling berarti haram dong ya. Jadi usaha itu bukan gambling, karena semuanya itu berdasarkan calculated risk, semuanya bisa dibangun, semuanya bisa direncanakan, semuanya bisa dipelajari.
Jadi bukan sebuah jadi semua ada ilmunya ya, semua ilmu yang harus dipelajari, tapi harus dikerjakan. Nah ini yang dikerjakannya ini yang sering orang cepat menyerah, ya padahal mungkin kepintaran pengusaha sangat dibutuhkan 10-20%, tapi kekuatan mental sangat dibutuhkan 50-90%, apalagi menghadapi tantangan besar seperti pandemi ini ya. Nah, sebab itu adik-adik di sini, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu pengusaha yang lain yang hadir ya. Mudah-mudahan ini banyak teman-teman saya katanya mau hadir di komunitas wirausaha ya. Jadi kita jangan lupa sampai detik ini juga saya terus menggali sifat pengusaha dalam diri kita. Karena hanya kita yang bisa mendorong diri kita menjadi pengusaha, tidak bisa orang lain. Kita yang membentuknya, dan itu memang harus dibentuk. Apa itu sifat dasar pengusaha itu? Apa mental pengusaha itu? Pengusaha itu selalu ingin menciptakan perubahan. Justru dia ingin selalu kondisi berubah. Kalaupun lagi adem ayem, bagaimana berubah? Berubah jadi apa? Lebih baik. Ya, menciptakan perubahan pasar, menciptakan perubahan mental untuk menjadi lebih baik ya, menciptakan perubahan produk, perubahan jasa ya. Kita lihat banyak pengusaha muda-muda merubah kategori industri, merubah bank jadi digital misalnya ya, yang bank nggak usah ada lagi kantornya, itu luar biasa ya. Terus jadi memang menciptakan perubahan, bagaimana diferensiasi harus selalu berbeda. Setiap kita membuat bisnis, setiap kita membuat produk, apa yang berbeda? Dan berbeda itu nggak pernah langgeng, karena akan ada kompetitor-kompetitor yang baru lagi. Jadi pas orang yang jadi pengusaha adalah pribadinya dinamis, dia sadar semua keadaan itu tidak pernah sama, tidak pernah statis, akan berubah terus. Apa yang berubah? Konsumennya, generasinya, teknologinya, kompetisinya. Dia harus siap terus dalam keadaan yang dinamis tersebut. Dan dia tidak suka yang namanya comfort zone. Comfort zone tuh merasa nyaman. Jadi kalau kita udah merasa nyaman, aduh bisnis ini udah tercapai nih, destinasi ini nyaman nih, gue seneng banget, stabil nih. Nggak ada stabil buat pengusaha, nggak ada kondisi stabil. Yang ada, ayo dibikin lagi, bergejolak lagi. Dibikin gejolak lagi, karena comfort zone itu adalah bahaya. Baik untuk perusahaan maupun untuk pengusaha ya. Saya juga jadi entrepreneur kan, semua tim saya aduk-aduk, semua distributor saya aduk-aduk. Nggak ada yang namanya comfort zone. Nggak boleh merasa puas, nggak boleh merasa nyaman. Sebab itu kita harus terus belajar pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman itu guru yang sangat mahal ya. Kadang-kadang ujiannya datang kita nggak tahu ya. Gitu. Saya juga ngalamin fraud yang saya tidak antisipasi, tidak pernah saya duga ya. Nah itu juga pengalaman itu kita bisa belajar dari para pengalaman usaha yang lain. Saya nulis buku 10 buku yang isinya semua riset tentang pengusaha. Saya belajar banyak dari para pengusaha di Indonesia, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Itu benar-benar bagaimana mereka belajar dari pengalaman orang lain dan pengalaman diri sendiri untuk lebih baik. Tentunya teori juga harus kita pelajari. Bagaimana kita menjadi pakar diri sendiri. Nah ini yang sering bahaya. Orang bisa ngapain orang ya. Orang lain, oh itu mah nggak bener tuh, gitu kan. Nggak bisa dia, gitu. Padahal kita lupa bercermin tentang diri kita sendiri, introspeksi tentang diri sendiri, bahwa sebagai pengusaha kita yang penting di usaha kita. Kita penentu perubahan jaringan di usaha kita. Jadi kita harus selalu introspeksi diri, selalu bercermin, selalu memperbaiki diri, karena itu penting sekali menjadi orang yang lebih baik. Kemudian juga berjiwa melayani ya. Apapun bisnisnya ya, kita ini pelayan nomor 1. Melayani siapa? Melayani pelanggan, melayani konsumen, melayani mitra kerja kita, pegawai kita, ya dia customer kita. Bagaimana dia kerja bisa tentram, kerja baik, berprestasi. Supplier kita juga adalah harus kita layani, jangan sampai kita terlambat bayar ya, gitu kan. Terus lingkungan kita harus kita layani ya, masyarakat di sekitar kita
Terus kalau saya juga karena berbisnis memakai banyak investor untuk Amazi franchise ini, ada yang juga otot-otot yang kita jalankan ya, ada yang franchise mereka yang jalankan, ada juga yang mereka sebagai investor, mereka yang ini itu juga harus kita layanin, apalagi ya tanggung jawabnya besar sekali. Jadi siapapun kita itu ini juga pemerintah harus kita layanin ya, kita punya tanggung jawab terhadap laporan keuangan, pajak, perizinan ya, segala macam. Jadi memang kita harus melayani semua stakeholder kita. Nah, ini penting juga dalam berbisnis itu tidak perlu, tadi kan ingat ya, jadi pakar diri sendiri. Kita tidak perlu lihat orang lain, kita lihat diri sendiri. Kita lihat diri sendiri sama bisnis kita kalau udah yang punya bisnis. Karena saya tahu banyak juga mahasiswa yang mulai bisnis ya, kayak saya dulu mulai mahasiswa ada bisnis ya. Banyak yang udah bisnis. Nomor 1 adalah ukur kemampuan diri dengan cara sederhana dengan yang namanya SWOT. SWOT itu strength, terus kekuatan. Semua orang punya kekuatan, punya kelebihan, punya potensi yang positif. Tapi semua orang juga punya kelemahan atau weakness. Terus semua orang juga punya opportunities, peluangnya. Terus juga punya ancaman ya di sekitar kita untuk bisnis kita. Ya. Nah, kalau yang namanya strength dan weakness itu internal, kita bisa kendalikan. Kalau opportunities dan threat atau ancaman itu eksternal. Apalagi ancaman seperti pandemi, sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan kekuatan kita untuk memanage resiko yang ada, memanage peluang yang ada untuk kita ambil. Kemudian kelemahan kita tidak perlu kita pusing, janganlah masuk bisnis atau karir yang masuk ke pelemahan kita. Nih, kalau saya tuh nggak suka banget kerja yang monoton ya. Makanya waktu saya kerja, saya nggak pernah kerja yang misalnya harus ngurusin laporan doang, gambar doang sebagai tukang insinyur dulu ya. Misalnya bagian gambar doang atau RAB doang, saya nggak suka banget gitu ya. Karena itu monoton. Itu bukan salah benar, itu adalah karakter ya, karakter jiwa kita. Pilihlah karir yang sesuai karakter kita. Demikian bisnis juga banyak sekali pilihan karirnya yang sesuai dengan karakter kita. Fokuslah kepada kekuatan dan peluangnya. Di sisi kiri kita fokusnya di kuadran kiri. Nah, terus, setelah kita mengenali SWOT kita fokus kepada jenis usaha yang kita bisa punya kekuatan sama punya peluangnya. Nah, jadi kita bisa mulai dari hobi dan bakat ya. Memang saya masuk ITB mungkin pengen keren dulunya ya. Bener. Dulu ya, kalau ITB nomor 1, jadi saya harus masuk ITB gitu. Padahal saya tuh lagi kecil suka banget masak ya. Saya tuh juara masak lagi kelas 3 SD, ikut lomba di majalah Femina, pakai KTP ibu saya. Orang 3 SD kan masih 9 tahun ya. Harusnya saya masuk food teknologi ya, tapi di ITB nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, di teknik lingkungan ngaduk-ngaduk semen mirip masak juga. Gitu, ada mikrobiologi, ada lab. Karena saya suka sekali pelajaran fisika, kimia, sama itu saya nggak terlalu suka biologi, tapi sukanya kimia, fisika sama matematik ya. Saya suka sekali ngitung, terutama sekarang sukanya ngitung duit sama profit ya. Terus lihat juga pasarnya ya. Jangan harap pasar ini sama dari tahun ke tahun, akan banyak perubahan. Ini juga ya. Terus lihat juga ceruk pasarnya. Kalau kita usahanya kecil itu ya akan berlawanan dengan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu akan masuk di mass market, di kebutuhan orang kebanyakan, karena dia produksinya harus efisien, dia harus masuk ke jasa kebanyakan orang. Justru kita pengusaha UMKM lihatnya ceruk pasar, lihat yang perusahaan besar mungkin nggak mau masuk karena nggak profit, skalanya kecil, terus susah ngerjainnya, rebek gitu, ribet-ribet gitu kan. Jadi kita bisa lihat ke sana. Terus kita juga lihat tren pasar saat ini justru, atau kita menciptakan tren baru ke depan gitu. Jadi kita mau lihatnya situ. Nah, sebab itu kita harus ada yang namanya, ini ada pertanyaan, bener nggak usaha itu jodoh-jodohan? Nah, kita aja ada yang udah cari jodoh belum di sini ya? Kita aja cari jodoh harus yang sama dengan kita ya, yang bisa sama-sama punya cita-cita yang sama, jalanan kehidupan yang sama.
Sama usaha juga yang sama dengan karakter kita, sama dengan cita-cita kita, sama dengan hobi kita, minat kita, gitu kan. Jadi memang usaha itu ada jodoh-jodohan. Makanya kita nggak usah peduli sama usahanya orang lain, sama usahanya orang lain. Kita cari saja usaha yang sesuai dengan kita sendiri, karakter kita ya. Nah, sebab itu ini penting sekali kita terus-menerus nggak boleh bosan mengenali pribadi diri kita sendiri, konsep diri kita, cita-cita kita, minat dan bakat, kepribadian. Nah, tapi nggak cukup minat bakat sama kepribadian. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya bakat minat masak, memang belajar masak itu akan menyenangkan. Gitu. Kayak saya suka banget ngitung-ngitung uang. Saya disuruh sampai malam juga nggak ngantuk. Karena saya suka banget ngulik data ya. Forecast berapa, saya bakal duit berapa, kalau saya doubling gini gitu kan. Itu forecasting kalau dalam bisnis plan ya. Jadi kalau kita suka minat, kayak contohnya saya suka minat masak ya, minat makan. Jadinya tuh kerja tuh kayak seru aja, kayak piknik ya. Kalau saya piknik, ngunjungin bisnis-bisnisnya orang lain juga seru gitu kan. Tapi jangan lupa kita terus belajar, karena itu nggak cukup minat dan bakat dan kepribadian kita. Banyak orang berbakat tidak pernah mengasahnya, tidak pernah berlatihnya, tidak pernah belajar, akhirnya tidak keluar sebagai potensi diri untuk kekuatan dan peluang tadi. Jadi namanya keahlian dan pengetahuan, karena keahlian itu bukan didapat dari belajar ya, tapi didapat dari skill. Artinya kita mengerjakannya. Dengan mengerjakannya kita jadi pinter gitu. Kalau kita sering melakukan bisnis, sering masak, jadi pinter masak kan, jadi cepet gitu kan. Seperti misalnya kayak gitu. Nah, ini juga sering kita dengar ya, usaha itu beresiko, katanya gitu. Tapi saya pikir-pikir, coba kita lihat ya. Pengusaha itu orang yang harus berani ngambil resiko, berani ngambil keputusan. Tapi sebenarnya semua profesi juga beresiko. Jadi dosen juga beresiko, kemarin ada masalah ya. Masalah semua masih ada kan, apapun ada masalah, semua ada resiko. Terus ada lagi sebenarnya profesi-profesi yang resikonya jauh lebih tinggi dari pengusaha. Kalau menurut saya pengusaha itu malah resikonya kecil, ya, paling hilang uang, ya. Sebenarnya yang resiko tinggi itu hilang kepercayaan. Gitu. Kalau kita menjadi pengusaha yang suka bohong, ya, ada kasus first travel, ya, ada kasus apa tadi banyak sekali ya di sekitar kita ya, ya itu resiko-resiko yang harus kita manage. Jadi memang tapi banyak profesi yang resikonya tinggi. Coba kita lihat, bapak saya itu dokter bedah digestif. Tiap hari mengoperasi orang, bisa 8 jam. Operasi kanker, operasi toraks, ya dia digestif dan torak. Itu bukannya nggak beresiko. Sangat beresiko, orang bisa meninggal ya. Tapi apa yang dilakukan bapak saya? Dia sekolah kedokteran umum aja 5 tahun. Sekolah dokter bedah umum 5 tahun. Sekolah dokter digestif bedah umum 5 tahun, terus abis itu bedah digestifnya juga lama banget, 5 tahun juga ya sama torak. Tambah lagi dia ambil kursus-kursus, ada ke Jepang, ke Hong Kong 2 tahun meninggalkan keluarga ya, gitu, meninggalkan pekerjaan. Dan apa sekolahnya latihan terus. Jadi kalau dokter itu dokter umum ya, kalau mau operasi itu mau operasi tikus, mau operasi ini. Sama bapak saya juga waktu sekolah dokter bedah dia mengoperasi orang bareng sama seniornya. Jadi artinya latihan. Coba kita lihat juga pilot ya. Apakah pilot langsung terbang menerbangkan pesawat? Kan tidak, di simulator dulu, terus latihan terbang dengan pilotnya, baru dia terbang sendiri. Terbang sendirinya juga kan terbang pesawat kecil dulu, terbang jarak dekat dulu, terbang jarak jauhnya nanti kalau udah punya jam terbang sekian jam terbang. Nah, sama kan pengusaha juga butuh kayak gitu ya, butuh jam terbang. Makanya kalau kita pemula, kayak saya mulai dari mikro, karena keluarga saya bukan keluarga pengusaha. Saya mulai dari usaha mikro, dari nol, dari nggak ada pelanggan, dari modal minimal, dari segala macam. Modal saya, pengetahuan saya di perusahaan yang waktu saya mulai bisnis dari Nestle ya. Saya di Nestle megang Maggi ya. Memang awal-awal usaha saya kan karirnya mulai dari
teknik lingkungan ya, saya kerja di konsultan, terus pernah bisnis karbon aktif, terus saya pernah kerja di American Standard sebagai product manager, itu juga produknya kan saniter sama fitting ya, masih berhubungan sama sama PL ya, fitting tuh keran ya, plumbing dan segala macam. Kemudian baru saya pindah ke Nestle karena saya pikir saya butuh ilmu marketing yang luar biasa, saya butuh kerja di global company yang tentang ini. Saya diterima Nestle karena hobi saya masak ya, karena menghandle Maggi gitu kan. Nah, kemudian ya akhirnya saya lebih banyak di bisnis ya, dan bagaimana memanage resiko. Jadi sebenarnya memanage resiko itu kalau kita tidak punya skill dan ilmu. Jadi sebelum kita melakukannya, kita pelajari dulu, kemudian buat rencana, kemudian lakukan step by step. Tapi harus dengan keberanian ya, keberanian untuk tidak takut gagal. Karena pengusaha sukses itu dimulai dari ide-ide. Nah, sering orang banyak idenya di sekitar kita, oh saya mau gini, mau begitu, mau gini, tapi omdo. Tahu omdo? Omong doang. Nah, kalau pengusaha nggak boleh omdo. Action-nya harus tadi 80% ya. Karena kesuksesan kita maupun di multinational company, saya sebagai profesional waktu itu ya, 20% strategi, 80%-nya adalah action, eksekusi. Jadi itu kita walk the talk, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Dan itu semua bisa dipelajari. Jadi pengusaha itu ibarat atlet ya, ibarat atlet. Nah, ini contohnya pelari atau pesepeda ya, atlet yang gampang kita jadi juga ya, karena salah satu yang saya bisa lakukan lari sama sepeda, yang lain saya nggak bisa. Ya, coba kita lihat, coba orang sebelum juara Olimpiade atau juara PON sebagai pelari, kan dia lari di juara RT dulu kali ya. Juara RT, RW, kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi, baru deh dia ikut SEA Games ya, atau PON yang nasional, baru ikut SEA Games, Asian Games, terus apalagi tuh Olimpiade. Kan nggak bisa langsung. Dan makin dia tinggi, makin besar pasarnya, pertandingannya makin susah kan, persaingannya makin banyak kan. Nah, itulah pengusaha. Makin kita besar, makin tangga yang tadi saya tunjukin ya, tangga UMKM, makin persaingannya makin besar, makin susah, problem-problem internalnya juga problem-problem eksternalnya. Jadi kita harus terus mengasah kekuatan kitanya makin tinggi lagi, dan peluangnya juga makin harus kita asah lagi. Jadi pengusaha itu ibarat atlet, dan spiritnya adalah menang. Nggak ada pilihan mau menang atau mau kalah gitu ya. Memang kalau kenyataannya pada saat kita bertanding, kadang kita kalah juga, kadang kita menang juga. Terus tapi bagaimana kayak atlet tadi kan suka kalah juga ya. Bagaimana bisa bangkit lagi, berjuang lagi gitu kan, untuk bisa menang lagi. Ya udah, kalau menangnya nggak bisa tingkat nasional ya menang di wilayah Cirebon aja deh gitu kan. Menangnya kan nggak apa-apa gitu. Yang penting kita terus set up kita punya achievement ya. Jadi kita harus punya target dan achievement ya. Jadi semua orang bisa melakukannya, tapi memang harus punya belief ya. Kita punya dreams, harus punya belief. Belief kepada siapa? Belief kepada kita sendiri, belief kepada mimpi kita. Karena kita ingin mimpi itu tercapai, kita ingin juara, kita ingin menjadi pemain lokal, menjadi juara di Indonesia, menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kalau kita nggak jadi pengusaha, nanti yang menang-menang perusahaan asing ya, merek-merek asing ya, seperti itu. Nah, di sini bicara soal karakter, kita bisa pilih karakter itu sesuai dengan bisnis kita. Misalnya, ada orang yang suka produksi, bikin produk kayak saya ya, maunya susah-susah, bikin yang susah-susah, yang harus bikin dulu baru bisa jual, dapat uangnya lama. Itu karakternya karakter kreator. Kalau orang tuh bisa menemukan sesuatu yang baru, produk baru seperti Apple, Steve Jobs, itu namanya inventor ya. Saya yakin ada di situ banyak yang inventor ya. Nah, atau dia menemukan jasa baru, juga inventor ya. Orang yang suka membuat jasa itu juga kreator, tapi kreatornya bukan kreator produksi ya.
mungkin kreator yang lain ya, itu juga. Ada yang suka usaha intelektual ya, itu kan sebenarnya self employee ya, jadi desainer. Ada yang bikin desainer kapal terbang kan dari Indonesia, punya klien di seluruh dunia ya. Itu pengusaha juga, pengusaha self employee ya, artinya dia banyak jasa ya. Atau ada juga yang jasa yang bisa diduplikasi kan, itu pengusaha juga, seperti jasa keuangan. Saya memakai jasa konsultan jasa keuangan, memakai konsultan desainer, brand agency juga saya pakai, itu usaha intelektual. Ada lagi, dan itu juga bisa diduplikasi dan bisa juga punya banyak ini ya, kalau pernah dengar namanya Graphic Niken, itu usaha advertising agency yang ada di seluruh dunia ya. Gitu. Jadi kalau pernah dengar Pricewaterhouse, itu juga jasa konsultan yang ada di seluruh dunia ya. Jadi bisa kecil besar kan tergantung kita ya. Gitu. Terus ada lagi usaha perdagangan. Ini karakternya trader ya, karakternya trader, dia sukanya dagang aja. Jadi sukanya dagang. Kayak orang kayak saya butuh berpartner dengan para trader karakternya ya. Nah, karakter-karakter ini cara ukurnya banyak banget. Makanya saya nggak bahas detail di sini karena cara ukurnya banyak. Ada juga karakternya terhadap, tapi intinya karakter kita bagaimana cocok dengan usaha kita itu ya. Ada Bapak Abah Rama, salah satu alumni ITB juga, dia bikin mengukur kreativitas. Saya juga diukur sama dia. Itu juga bagus ya, yang alat minat bakatnya Bapak Abah Rama ya, itu juga seru juga. Jadi banyak alat ukurnya ya, potensi diri itu ya. Teruslah ukur potensi diri kita dengan berbagai alat tes. Nah, sekarang saya mau cerita tentang salah satu brand yang saya buat. Karena saya bikin beberapa brand ya, beberapa unit bisnis biar nggak campur aduk ya. Saya juga lagi launching merek baru di tengah pandemi ya, biar semuanya bergerak. Saya membuat merek baru namanya Complete Me dengan partner yang justru di launching Juni 2021 di tengah pandemi, babak kedua yang lagi hebat. Kenapa bikin biar seru ya, seru, tantangannya seru gitu kan. Itu yang membuat spirit kita. Nah, sekarang saya cerita aja yang udah jalan ya dengan ini adalah Amazi, salah satu merek atau bisnis unit yang saya buat. Ini franchisor, saya bergerak di bisnis franchisor. Jadi Amazi itu dimulai dari bisnis gerobak. Saya mulai dari jadi kan tadi ada usaha saya yang namanya McFood ya. McFood itu produsen food seasoning, itu bisnis unit yang lain. Itu fokus membuat food seasoning untuk para UMKM yang membutuhkan jasa R&D development. Jadi kita membuat bumbu-bumbu yang sesuai kebutuhan food service dan produsen ya. Produsennya yang saya fokuskan sampai sekarang adalah produsen snack dan frozen food ya. Kemudian juga food service. Food service itu salah satunya restoran, catering. Nah, makanya kita membuat bumbu ayam untuk dijual jadi peluang usaha. Karena saya lihatnya gini, saya bikin bumbu ayam, marinate sama coating mixnya, tapi harus ngajarin orang masak. Ternyata orang tuh nggak bisa bikin standarisasi produksi ya, masak ayam. Kan kalau masak ayam saya pakai SOP, kayak saya praktikum ya, harus suhunya 140 derajat, menitnya harus 12 menit, minyaknya harus spesifikasi kayak gini. Setiap ketemu catering sama restoran, mereka nggak ngerti bikin kayak gitu. Saya bilang, udah mendingan saya bikin gerobak yang saya kasih merek, saya jual. Terus saya latih mereka pakai SOP. Pelatihannya di garasi rumah saya. Gitu. Jadi bikinlah saya gerobak Red Crispy, mulai dari kantin sekolah, ada 3 outlet. Setelah 3 tahun berhasil, saya jual sebagai franchise dengan bumbu yang dari McFood tadi ya, bumbu marinate, bumbu crispy sama biang tepung waktu itu, karena harus dijual ke seluruh Indonesia. Itu kita pernah punya sampai 500 outlet ya di seluruh Indonesia, sampai 2. Kemudian ya aktifnya sampai 2 namanya usaha. Jadi kita menjual. Jadi waktu itu saya menjual seminar pelatihan wirausaha, bagaimana orang bisa jadi pengusaha. Jadi memang salah satu cita-cita saya jadi pengusaha adalah bagaimana menciptakan pengusaha lagi, gitu kan. Nah, inilah salah satu jalannya business development ya, menjual. Ini juga waktu itu booming ya, pertama launching ada 150 outlet closing dari seluruh Indonesia ya. Terus ya, tapi ada yang buka, ada yang tutup gitu ya, namanya
pengusaha itu tadi mentalnya tadi ya. Ada yang cepat menyerah, ada yang lama menyerah, ada yang sampai sekarang udah meninggal aja otaknya masih ada. Ya itu kan jadi legacy ya. Jadi waktu itu bikin fried chicken gerobak pertama yang bermerek ya. Nah, orang-orang juga banyak yang ngelihat kita sukses kan banyak yang meniru. Makanya saya mau naik kelas jadi restoran fast food karena kita melihat peluangnya ya. Kadang-kadang begini ya, masalah itu harus kita antisipasi. Waktu saya mengantisipasi kelihatannya nih banyak banget dikeroyok gitu. Terus tapi sebetulnya yang saya tidak suka di dalam gerobak itu ya, kalau mau naik harga itu down banget. Mau naik harga 500 perak, 1000 perak itu setengah mati naikin harga. Padahal saya pakai ayam yang segar, yang harganya lebih mahal dari ayam beku, pakai bumbu rempah tanpa pengawet, tanpa bahan kimia, tanpa pewarna bias, semuanya kualitas premium. Saya bilang kayaknya saya nggak cocok deh jadi gerobak gitu kan. Saya coba naik kelas. Jadi waktu itu juga belum banyak UMKM makanan yang restoran fast food fried chicken. Jadi saya pionir juga waktu itu ya. Pesaingnya sedikit. Itu juga sukses sampai 260 outlet ya. Tapi itu juga kompetitornya banyak lagi masuk. Malah banting-banting harga ya. Jadi namanya fried chicken harganya dijual obral murah. Saya juga nggak suka. Ya, karena kalau bisnis makanan tuh harus punya gross profit 50%, harus punya net profit double digit. Ya, bottom line-nya ya. Itu makanya kita coba permajaan brand bertahap ya. Waktu itu sebelum kompetisinya makin parah ya, udah mulai semi restoran, mulai pakai menu nasi goreng, chicken stick, mulai banyak. Akhirnya tahun 2018 kita mulai repositioning lagi untuk menjadi Amazi restoran keluarga Anda. Jadi udah dirubah konsepnya dari awal ya. Jadi kita mulai masuk di brandnya diperkuat di brand strateginya yang lebih ke emotional branding. Bahwa Amazi itu bukan sekedar jualan ayam, tapi konsep restoran keluarga Anda di mana anak-anak bisa bermain dengan Amazi, dengan si Emi, bikin cooking class, terus bikin ikut berbagai lomba anak, ada lomba mewarnai, ada lomba menggambar, ada fashion show, ada membaca Al-Quran, ada lomba azan, lomba apapun, ada lomba anak-anak. Acara ulang tahun anak, ada playground, ada Emi Corner, terus si ibu-ibunya berkumpul selfie, narsis, membawa anak, bapaknya juga ikut kalau anaknya makan, makanya menu bapak ibunya lebih banyak dari menu anak-anaknya ya, karena anak-anaknya targetnya Amazi itu kan anak-anak umur anak-anak umur 5 sampai 12 tahun. Kemudian konsepnya Amazi sendiri adalah konsep keluarga Anda dengan produknya yummy dan crispy, fun and smart, cool for hangout. Jadi gitu ya emosionalnya. Ini contoh otet-otetnya. Awal-awal Amazi itu warnanya merah kuning. Kompetitor semuanya merah kuning. Akhirnya kita jadi produk generik kayak beras. Saya rubah. Brand Amazi tetap merah, tapi nuansanya dirubah jadi restoran ya. Atau kita sebut quick service restoran. Jadi bukan restoran murni yang dining atau apa. Dibuat kayak gini ya, warnanya hitam, abu gitu ya, warna kayu. Ini Amazi restoran di Gombak di Kuala Lumpur. Ini juga di Malaka. Nah ini konsep produknya. Jadi awalnya dari fried chicken aja terus jadi berkembang jadi menu restoran, ada spaghetti. Jadi kalau restoran itu juga menunya nggak boleh statis. Kita ada terus menu baru tiap tahun, minuman baru. Tapi ada juga makanan yang kita delete ya, biar nggak terlalu banyak menunya kan. Kita delete, nanti ganti yang baru. Tapi tetaplah menunya Amazi karena konsepnya fried chicken dari awal tetap fried chicken. Cuman fried chickennya jadi dikasih mozzarella stick, dikasih Korean honey, dikasih spaghetti crispy, dikasih nasi goreng crispy, atau jadi macam-macam. Tetap base-nya ayam ya. Ini minuman-minumannya. Nah, jadi dalam membangun merek ya, karena kita bicara fast moving consumer goods, bagaimana merek itu bisa dikenal di masyarakat luas. Tentunya ya masih kalah ya Amazi dengan merek-merek yang ada
udah multinasional atau nasional ya. Tapi bagaimana kita bisa konsisten dan fokus di peluang-peluang kita. Jadi kita juga dengan zaman yang terus berubah. Jadi kalau franchise itu ya, semua mitra kita buatkan bisnis plan-nya secara nasional. Kemudian ada pertemuan bisnis plan tahunan. Jadi namanya bisnis plan itu bukan untuk perusahaan baru aja. Setiap tahun kita perbaharui bisnis plan kita. Kemudian marketing plan-nya kita integrasikan bersama dengan para franchisee kita. Makanya yang namanya digital marketingnya bersama-sama. Aturan branding akun, sosial medianya juga setiap outlet harus sama. Materinya sama, yang berbeda kan lokasinya. Nah ini juga ada kegiatan-kegiatan below the line ya. Setiap outlet harus melakukan ini. Program ulang tahun, jadi backdrop-nya sama, topi ulang tahunnya sama. Acara-acaranya, gamenya kita siapin ya. Nanti di outlet bisa bermodifikasi. Jadi ulang tahun ini salah satu powerful yang kegiatan yang powerful buat Amazi untuk bisa dekat dengan konsumennya ya, anak-anak tadi ya, anak-anak TK dan SD. Terus cooking class juga kegiatan below the line yang sangat powerful buat Amazi. Mereka membayar 35.000 cooking class, nanti dapat sertifikat. Namanya juga anak TK, masaknya itu bukan masak hebat-hebat, masaknya itu sambil belajar. Misalnya gini, adik-adik sekarang kita masak beef burger. Beef burger itu terbuat dari daging sapi. Gimana bunyinya sapi? Gitu kan. Terus daging sapi mengandung protein, gitu kayak gitu-gitu. Jadi seru-seruan. Yang masaknya kalau sama standar SOP-nya masih harus jadi 7 menit, ini jadinya 45 menit. Dibuatnya fun ya. Kan tadi ingat ya brandnya Fun and Smart. Jadi Fun and Smart ini implementasinya seperti ini. Ini berbagai lomba juga harus fun and smart. Mau lomba mewarnai, mau lomba apapun. Di tengah pandemi kita tetap bikin lomba. Lombanya online. Jadi nggak boleh berhenti kegiatan brand, kegiatan kehidupan. Jangan sampai outletnya berhenti ya. Ini distribusi Amazi di seluruh Indonesia. Memang waktu sebelum pandemi kita ada 70 outlet yang tutup ya. Dahsyat ya. Sekarang nggak sampai 50 yang buka ya, 40 sekian. Dahsyat ya, tutupnya hampir 70 outlet. Karena apa? Karena Amazi kan target marketnya anak-anak, sekolah. Jadi kami ada di kantin, di kampus, ada di mall khusus anak-anak, lantainya anak-anak. Kan di mall bukan bikin restoran besar-besar ya, restorannya paling food court atau restoran kecil 100 meter persegi. Itu adanya di tempat bola-bola gitu kan, di tempat bermain anak, di bioskop gitu kan. Ya memang ya jadinya ya benar-benar dahsyat ya. Tapi ya itulah kalau kita pengusaha harus antisipasi masalah-masalah. Jadi sebelum terjadinya pandemi kita buat namanya Amazi Frozen Food. Itu sebelum pandemi karena kita nggak tahu juga ada pandemi kan. Ternyata itu jadi penyelamat kita juga ya saat pandemi ya. Jadi selalu mikirin ada ide bisnis apa lagi ya. Jadi saya waktu itu bikin, kenapa nggak bikin ide bisnis Amazi Frozen? Karena kebanyakan frozen food itu kan produk industri yang yang mungkin bahan campurannya lebih banyak daripada dagingnya gitu. Saya coba bikin nugget yang seperti di Amazi restoran gitu. Fried chicken ya seperti di Amazi restoran, cuman cara produksinya, cara masaknya berbeda. Ya, SOP-nya berbeda, alur proses produksinya berbeda. Karena kan kalau frozen food ada standar produksi ya yang ditentukan oleh BPOM, ada izin edar, ada keamanan pangan standarnya. Sedangkan kalau restoran keamanan pangan standarnya berbeda, namanya like hygiene ya. Atau kalau lagi pandemi namanya CHSE. Ada lagi standarnya dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Kesehatan. Sedangkan kalau produksi frozen food dari BPOM. Mirip-mirip tapi tidak sama. Intinya lebih tinggi gitu. Itu yang kita pikirkan, kenapa kita nggak buat franchise frozen food gitu kan? Itu kan berbeda dengan perusahaan besar yang skala besar mass production. Kita skala kecil tapi lakukan di lokal. Itu cita-citanya. Jadi kita mulailah 2018 bikin Amazi Frozen, di launching 2019. Jadi gimana bikin frozen food itu, ya itu tadi nugget dari dada ayam. Benar-benar nggak ada kulitnya, nggak ada bahan-bahan sisa ya. Terus bikin yang nugget non MSG.
Terus kita melihatnya peluangnya gitu, bagaimana orang bisa masak menu restoran di rumah Anda gitu kan, bisa buat bekas sekolah. Secara konsep sama dengan konsepnya Amasi restoran. Terus bagaimana kita bisa membangun kewirausahaan, karena visi misi perusahaan saya kan tetap ingin membangun jaringan wirausaha. Nah, itu ada yang hilang waktu kita punya Amazi. Yang hilang tuh yang kelas gerobak tadi, kelas mikro ya. Jadi saya pikir ini bisa mengisi lagi kelas mikro, sedangkan Amasi diisi pengusaha kelas kecil menengah. Gitu. Karena di Amasi nggak ada yang omsetnya kecil, karena investasinya juga lebih besar ya. Gitu. Jadi ini dengan usaha bisa mulai 1 juta bisa jadi reseller atau agen atau dropshipper. Terus kita juga melihat tren konsumen saat ini ya. Nah, pada saat pandemi trennya nyambung gitu yang serba digital. Waktu itu juga pemikirannya waktu ada memikirkan soal delivery, konsep digital, virtual outlet gitu kan. Nah, inilah lahirlah Amasi Frozen Food. Saat pandemi yang asalnya produknya cuma 7, akhirnya kita bikin jadi 19, sekarang lebih banyak lagi ya. Jadi ini adalah peluang usaha Amasi Frozen Food. Orang bisa, waktu pandemi awal ini boomingnya luar biasa. Ya, growth-nya luar biasa dan jadi penyelamat outlet yang tutup. Tadinya saya pusing juga ya. Saat mau pandemi itu kan mau puasa lebaran ya. Amasi itu omsetnya tuh naik 30% kalau puasa lebaran. Jadi saya udah sedia stok di Februari. Outletnya tutup di Maret ya. Ditutupnya bukan oleh saya, oleh pemerintah kan. Termasuk outlet-outlet kita sendiri di mall tutup dadakan kan. Itu kan bahan baku saya jadi yang asalnya buat 1 bulan jadi buat setahun. Saking banyaknya. Nah, ini juga ternyata ini yang bisa jadi peluang. Jadi kalau kita ada payung sebelum hujan ya selalu ada peluang lihatnya ya. Jadi otot-otot karyawan saya yang pada tutup di otot-otot itu saya tarik ke kantor untuk produksi ini ya. Terus kita jual juga B2B ya. Nggak hanya merek Amasi Frozen Food, kita jual juga B2B ke otot-otot restoran lain ya. Yang bukan di mall kan masih ada jalan. Terus ada juga yang pengusaha fashion juga masuk ke bisnis Frozen Food, dia juga mengambil produk ini. Jadi ya itulah kita melihat peluang-peluangnya ya. Nah, jadi si Amasi Frozen itu akhirnya produknya banyak, gimana kita mempositioningkannya tidak sebagai frozen food yang yang kualitasnya tuh di bawah restoran. Kita melihatnya restoran itu punya kualitas food yang lebih baik, gitu kan? Secara bahan baku, standarisasi dan secara kreasi gitu. Jadi kita jual bisa jadi reseller, bisa jadi agen. Kalau agen modalnya 10 juta, atau kalau pakai freezer harus yang 600 liter 17 juta, dia bisa punya jaringan reseller, bisa 5 orang, 10 orang, gitu kan. Jadi usaha mikro kecil kan, atau jadi reseller dengan modal cuma 1 juta. Terus kalau saya gimana nggak punya uang jadi reseller, bisa jadi dropshipper, kita yang bantu kirimkan. Jadi pre-order dulu, terpenuhi pre-order 1 juta dalam 3 hari, orang bayar, kita kirim. Entah kita kirim ke customer langsung atau kita kirim ke si reseller itu atau dropshipper itu, dia kirim ke, misalnya dia tawarin ke teman-teman kantor, kirim di satu tempat di kantornya dia bisa kasih. Jadi bisa kan bisnis tanpa modal sebenarnya. Itu yang mau kita inspirasikan kan sebenarnya kan, bisa gitu. Jadi kita tidak harus bisnis itu semua mulai dari kita sendiri, nyiptain sendiri, kita bisa bergabung dengan usaha yang sudah jalan. Itu akan lebih memudahkan kita melatih diri kita sendiri. Nah, jadi kriteria kita punya target reseller dan agen. Target reseller kita adalah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang suka jualan. Banyak kan ibu-ibu yang suka jualan ya, usia produktif, ya usia 25 sampai 50 tahun ya, tapi memang yang utama yang punya konsumennya yang agak beda dikit ya. Si ibu-ibu ini harus punya banyak teman ya, daripada temannya cuma arisan gitu aja ya. Dia bisa teman pengajian, teman arisan, teman kumpul-kumpul, jadi target pasarnya. Terus yang suka makan, suka ngirim makanan, suka masak, dan banyak juga ibu-ibu muda yang ingin usaha dari rumah ya, karena mungkin punya bayi ya, atau repot ngurus rumah tangga gitu kan, itu juga jadi peluang buat ibu-ibu ya. Nah, kemudian juga kita sediakan foto-foto yang menarik ya, biar dia bisa posting di. Jadi kalau jadi reseller atau agen Amasi itu ada pelatihan juga. Pelatihan bagaimana jualan melalui WhatsApp bisnis, pelatihan bagaimana jualan melalui
marketplace, ada aturan-aturan brandingnya juga, terus bagaimana mengerjakan database gitu, terus bagaimana membuat resep-resep. Ini juga ada resep-resep, jadi bukan sekedar jualan produk, tapi bagaimana tadi resep-resep ya dari produk-produk yang dijual, terus apa? Karena di WA Bisnis itu bisa jadi katalog ya, kita bisa jadi katalog. Terus ada ini juga lewat GoMart, GoFood, aplikasi ya. Ada Kulina, ada Shopee Food, ada banyak banget. Itu aja mungkin cerita dari saya ya, intinya tadi sebenarnya dalam situasi apapun bisnis masih tetap harus jalan ya. Ya saya juga mohon maaf, mungkin banyak bisnis yang tidak bisa jalan pada saat pandemi ya karena keadaannya. Misalnya travel agent ya, apalagi yang umroh haji waktu itu ya, itu memang tidak bisa jalan. Tapi banyak orang lupa ya, travel masih ada potensinya kan dari yang dimiliki usaha itu. Ini salah satunya juga banyak teman-teman saya yang travel biro yang ngambil reseller dan agen Amazi, kan dia punya banyak database, punya banyak network ya. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha dalam keadaan apapun yang terjadi ya sebenarnya. Mungkin kita masuk ke sesi jawab, tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pas 51 menit Bu Yanti, sesuai dengan rencana atau arahan dari panitia. Terima kasih nih Bu Yanti atas paparannya. Cukup menarik ya teman-teman semua. Paparan Bu Yanti tadi menanyakan ataupun menceritakan sharing bagaimana Bu Yanti sebenarnya udah dari kecil ya Bu ya, minat terhadap wirausaha ini dengan masak dan segala macam, tapi mungkin tertunda dulu, ataupun kalau kita pakai ambil istilah dari Steve Jobs tuh connecting the dots-nya ada juga ya pada ujungnya, malah keilmuan tadi membantu ibu juga untuk kemudian memiliki wawasan yang lebih luas lagi dari wirausaha. Tentu tadi banyak teman-teman bilang, mungkin banyak teman-teman berasumsi, wah ini bisnisnya kuliner. Tapi kita lihat kulinernya Bu Yanti ini juga ada elemen teknologinya juga ya Bu ya. Tadi disebutkan bahwa packagingnya, kemudian proses manufacturingnya yang mungkin menjadikan bisnis Bu Yanti ini berbeda dengan yang lain. Tentu tadi ditambah dengan pengalaman Bu Yanti bekerja di multinasional, bekerja di FMCG, bekerja di beberapa perusahaan, sampai akhirnya kemudian memutuskan membuka usaha sendiri full di usaha yang sekarang ya Bu ya. Ada dua nih, yang pertama adalah kulinernya yang memang berbentuk resto, yang kedua adalah kuliner yang berbentuknya adalah frozen food tadi ya. Dan ini merupakan eksplorasi dari Bu Yanti terhadap opportunity yang ada. Nah, ya betul bahwa Indonesia ini makin kesini sebagai sebuah negara yang besar. Data terakhir bilang bahwa Indonesia perlu sampai 4 juta wirausaha baru begitu ya Bu ya, dari Kementerian Perindustrian gitu. Nah, ini tadi Bu Yanti juga sudah menginspirasi nih teman-teman bagaimana memulai bisnis. Memulai bisnis tentu tadi dimulai dengan banyak sekali ya contoh-contoh memulai bisnis dari nol, atau mungkin teman-teman yang memang berasal dari keluarga yang wirausaha begitu ya, itu juga sudah punya modal sendiri. Tapi jangan takut, istilahnya begitu ya Bu Yanti. 80% tadi adalah strategi atau keilmuan, tapi perlu 20% eksekusi gitu ya. Kalau kebalik. Eksekusinya 80%. Eksekusinya yang 80% malah ya Bu ya. Rencananya atau strateginya semua hanya 20%. Wah, kebalik tuh teman-teman. Wah, 80% malah eksekusi. Jadi memang tidak omdo atau NATO gitu ya Bu Yanti ya. No action talk only atau omdo begitu ya. Jadi kerja keras. Perlu kerja keras, dan itu memang tidak bisa langsung bisa menjadi sukses, tidak ada jaminan begitu ya. Memang ada ilmu-ilmunya begitu ya Bu Yanti, dan ilmu harus ini kerja bisa kita smart, ya kerjanya smart. Betul, kerja keras tapi juga kerja smart begitu ya, kerja cerdas begitu. Nah, sekarang tadi ya balik lagi ya, kita ingin menginspirasi teman-teman bahwa
Indonesia saat ini masih di angka-angka nih, data-data dari Menteri Erick Thohir nih, saya lihat data terakhir 2021 kita masih di angka 3%. Di Asia Tenggara sendiri Singapura sudah 8% ya populasinya gitu ya. Kita harus mengejar nih ya. Jadi teman-teman silahkan sambil saya terus ngobrol, makin masuk banyak pertanyaan, tapi saya mau memberikan dulu kesempatan nih kepada partisipan yang sudah raise hand nih ya. Ada Raffi Valiandi. Rafid, halo Rafid. Ya. Yes, bisa on cam nggak biar kita bisa lihat kegantengannya? Siap. Silakan Mas Rafid. Langsung berinteraksi. Saya Muhammad Rafid Valiandi. Bu, saya itu agak interesting tentang itu materi ini, misalnya tentang entrepreneurship dan pengusahaan lagi. Apakah Ibu ada kayak rekomendasi tempat untuk kayak belajar lebih banyak tentang hal kayak gini, misalnya kayak buku-buku atau apaan? Oke. Wah, pengen belajar lebih ini ya. Rafid dari prodi mana nih, Rafid? IF, informatika. Informatika, wah menarik banget ya. Informatika mau bisnis nih Bu Yanti, mungkin boleh dikasih buku-bukunya Ibu. Silakan Bu. Harus nonton startup-nya Korea itu loh. Nonton dulu drakor ya. Ya. Jadi gini, nomor 1 kita kalau mau jadi pengusaha tadi ya karakter-karakter yang harus ada. Bagus sekali membaca buku tentang biografi ya, biografi. Nah, saya punya buku tuh 10 buku ya tentang mulai dari Selalu Ada Peluang sampai ini tentang karakter, tentang apa ya. Itu semuanya isinya tentang riset bagaimana pengusaha itu melihat peluang, bagaimana membangun karakternya. Nah, terus kita bisa juga membaca buku-buku tentang yang sesuai dengan karakter kita. Nih, misalnya tadi kalau usaha industri ya, itu bisa industri teknologi kan sekarang banyak ya, berarti baca banyak tentang pendiri Gojek gitu kan, Bukalapak gitu kan misalnya ya. Saya nggak ngerti informatikanya senang di mananya kan gitu kan, karena kan ada orang yang jadi developer ya kan, developer itu kan lebih senang mengembangkan teknisnya ya. Tapi seorang pengusaha itu adalah kita sebut hustler ya, hustler itu orang visionaris. Jadi bagaimana ide itu bisa menjadi komersial, harus itu ya, komersial. Kayak seperti saya pengen menjadi pengusaha itu menciptakan pengusaha sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saya sendiri jadi pengusaha tuh susah banget gitu ya, banyak gagalnya gitu kan tadi ya. Padahal saya dari kecil udah senang dagang gitu kan, ya gitu ya. Tapi mungkin ya itu tadi masuklah di komunitas-komunitas pengusaha yang sejenis ya. Terus banyak sekali ya, dulu saya ikut Entrepreneur University, terus sampai sekarang saya ikut ya, sekarang saya lagi ikut PIF Capital di Singapura ya, ikut training tentang bagaimana masuk di capital market dan bergabung dengan pengusaha di Asia Pasifik. Jadi nggak boleh berhenti masuk di komunitas gitu loh, dan belajar di situ ya, ketemu orang, ngobrol. Sering juga datengin bisnis orang lain, kayak saya sangat senang sekali berteman dengan berbagai pengusaha ya. Ada yang teman saya ini bisnis fashion misalnya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya datang ke kantornya ngobrol gitu loh. Itu juga salah satu menginspirasi ya. Membaca harus, saya tuh nggak pernah berhenti membaca. Di majalah banyak banget ya, majalah bisnis. Kalau dulu sih majalah SWA, Warta Ekonomi. Kalau sekarang semuanya digital ya, nyari apa aja banyak ya, gitu ya. Itu salah proses belajar, karena karakter wirausaha itu ada benang merahnya ya tadi ya. Jadi kalau di informatika kan kita belajar teknik, saya juga sama kan orang teknik ya. Kalau di orang teknik saya dulu itu ya ada yang benar-benar jadi fondasi saya ya. Kan saya jurusannya Fakultas Teknik Sipil ya. Jadi kalau ada 5 soal, nomor 1 sampai nomor 5, nomor 1-nya salah, nomor 5-nya juga salah semua, jadi 0 nilainya. Itu namanya konstruksi bangunan, karena namanya sangkut menyangkut ya. Nah, bisnis juga kayak gitu. Jadi kalau nomor 1-nya salah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5-nya salah gitu jawabannya gitu ya. Jadi itu juga perencanaan kalau saya lihat ya, kayak gitu, perencanaan, perhitungan. Jadi memang bisnis itu perencanaan, perhitungan. Jadi contohnya
dalam bisnis franchise saya juga itu ya ada namanya SOP, System Operating Procedure. SOP itu bukan SOP masak aja. Dan kalau masak tuh saya benar-benar kayak praktikum. Yang praktikum R&D kan, Research and Development, orang-orang food teknologi. Tapi di lapangan kan orang kru. Nggak boleh dia kayak praktikum, mabok lah dia ya. Ini contohnya ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi pas di lapangan, misalnya kita lagi praktik di R&D lab, itu kan ngitung bikin nasi goreng tuh dihitungnya kan misalnya sayurnya harus 25 gram, sosisnya 5 iris 25 gram, semuanya pakai gram karena hubungannya sama harga pokok produksi, sama cost gitu kan. Terus urutannya juga ditentukan, bikin nasi goreng tuh nggak boleh urutannya ngaco, kalau harus mentega dulu misalnya, nanti minyak wijen yang paling terakhir. Nah, harus 7 menit. Nah, kalau di lapangan dirubah jadi gini, nasi yang 200 gram jadi nasi mangkok putih gitu. Kalau nasi untuk ayam, nasi mangkok merah 150 gram. Semuanya tuh dibikin apa ya? Jadi orang teknik itu harus abis itu pas implementasi di lapangan harus down to earth dengan siapa yang akan mengimplementasikannya. Itu kan eksekusi 80% tadi kan? Gitu. Nah, terus SOP saya itu bukan SOP masak aja, tadi ada SOP pembukuan, laporan keuangan, SOP promosi, SOP pelayanan, SOP bersih-bersih aja deh SOP-nya. Jadwal general cleaning kapan, jadwal harian kapan, opening. Nah, kayak gitu. Jadi satu kesatuan, terus ada SOP rekrutmen, SOP training, kontrak kerja, segala macam. Jadi pelatihannya juga kita di lapangan gitu ya, dari modul kerja itu ada di lapangan 40 hari pendampingan. Jadi pas buka OTEP itu diajarin semua ilmu manajemennya, si ownernya. Habis itu pendampingan 40 hari di lokasi sampai itu baru dia kita bikinin rencana kerja setahun ke depan ya untuk implementasi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi semuanya jadi kalau tadi punya ide bisnis teknis ya hati-hati kita di level mana gitu, di developer aja. Kalau developer aja nanti kita bisa bikin produk tapi nggak bisa jual. Atau kita bikin jasa tapi nggak tahu pasarnya mana. Jadi tips nih buat teman-teman sekaligus juga yang bertanya begitu ya, ada Rafid dari Informatika. Yang pertama banyak baca kisah inspiratif entrepreneur gitu ya. Ya karena itu kisah nyata kan, bukan betul, dongeng. kisah nyata. Jadi itu bisa menginspirasi. Yang kedua juga sering-seringlah bergaul dengan entrepreneur juga ya Bu ya, carilah ke komunitas, carilah teman yang memang passionnya sama, jadi saling menguatkan gitu ya Bu ya. Yang ketiga banyak organisasi, komunitas segala macam gitu ya. Kemudian yang ketiga jangan juga berhenti belajar. Nih Ibu Yanti udah sukses seperti ini masih terus belajar, masih ikut training segala macam, dan teman-teman semua kita tetap terus ya belajar. Dan yang keempat tadi ya bahwa kita ada istilah dream team ya kalau di bisnis ya Bu ya. Dream team itu ada hustler tadi Bu Yanti bilang. Hustler itu yang jago pasar, punya visi, bisa bicara dengan orang. Ada hacker mungkin istilahnya ya Bu ya. Kalau teman Mas Rafid ini adalah hacker yang jago produknya, bikin produknya. Bukan hacker IT aja ya Bu ya. Misalnya chef itu adalah hacker yang jago masak gitu ya Bu ya. Dan yang ketiga ada hipster ya Bu ya. Hipster itu adalah yang tadi gimana supaya customer enak. Ibu Yanti juga bilang tadi ada marketingnya seperti apa yang cantik. Warnanya tadi Bu Yanti bilang bahwa awalnya ini merah kuning, sekarang menjadi lebih tone ke abu-abu. Jadi ada yang estetiknya juga. Jadi 3 itu, dan rasanya di ITB lengkap semua ya Bu ya. Fakultas-fakultasnya 12-nya itu ada hacker, hustler, sama hipster semua nih. Ada FSRD, ada teknik, ada MIPA ya, ada food technologies, ada SBM, semuanya lengkap gitu ya Bu Yanti ya. Ya, tidak bisa bekerja sendiri kalau mau tidak bisa bekerja tidak sendiri. Bisa bekerja sendiri. Nah, benar-benar. Nah, terima kasih nih tadi ya pertanyaannya. Nah, tadi nyambung juga nih Bu, ada pertanyaannya juga nih dari Ricky ya. Ricky ini mungkin lebih teknis nih sesuai dengan tema kita nih Bu, starting your own business. Ricky bilang nih di chat room, buat teman-teman yang lain mau langsung interaksi dengan Bu Yanti, silahkan loh ya, raise hand. Tapi saya jawab dulu yang di chat room dulu nih. Ada Ricky bertanya nih, yang pertama nih, bagaimana nih pandangan Ibu jika memulai bisnis kita mengambil pinjaman modal dulu? Mungkin karena mungkin bisnisnya ini perlu yang besar gitu ya. Wah, ini gimana nih Bu?
Tadi kan ada small, ada mikro, medium, sampai ke besar. Kemudian pertanyaan Riki yang kedua, yang tadi ya Bu ya, tadi kita bilang data dari Kementerian Perindustrian kita perlu 4 juta lagi, kemudian Pak Erick Thohir dan Menteri BUMN juga kita perlu meningkatkan persentase populasi. Riki nanya nih, apa benar Bu, semakin banyak pengusaha di suatu negara, semakin mencerminkan negara makin maju? Wah, silakan nih mungkin dari pengalamannya Bu Yanti. Mangga Ibu. Ya, terima kasih tadi Mas Rizky ya yang tanya soal Riki Bu. Riki ya. Iya, Riki. Nah, ini yang saya mau highlight buat para pengusaha, apalagi masa muda, ada yang 2 hal yang sangat berbahaya menjadi pengusaha. 1 pinjaman, kedua adalah gaya hidup. Nah, pinjaman itu bahaya sekali ya, karena berarti kita bisa hidup besar pasak daripada tiang. Kenapa kita nggak memulai dengan modal yang ada ya? Itu yang saya ajarkan. Saya memulai McFood ya, itu mulai dari uangnya ya kan tiap uang besar kecil berbeda ya. Tapi saya tuh sangat minimal sekali. Saya mulai dari 3 karyawan, 1 R&D, 1 produksi, 1 karyawan staff kantor untuk jualan, untuk purchasing, ngerangkap-rangkap. Sayanya sendiri kerja. Kantornya itu biar hemat, kantornya di rumah saya, di ruang tamu. Terus rumah saya bukan rumah besar, cuman posisinya di Kebayoran Baru di tengah kota lah ya. Tapi rumah saya kecil ya, 200 meter aja, 220 meter. Jadi artinya terbatas ya. Tapi saya mulai usaha dari situ. Cuman untuk produksi, saya karena pengen standarisasinya dari awal keamanan pangan, saya sewa tempat. Kayak pavilion ya. Jadi modal saya tuh benar-benar kalau nggak salah cuma 17 juta ya buat beli mesin. Itu aja beli mesin tuh bertahap. Awal-awal saya bikin reformulasi di lab itu memang beli timbangan agak mahal ya, timbangan lab. Terus pakai mixer dulu, pakai mixer rumahan ya Bu ya. Karena di Nestle juga kayak gitu. Iya tuh, perusahaan besar juga begitu teman-teman. Kalau bikin pakai mixer itu yang kecil itu lah, bukan mixer yang kayak jus tapi yang kecilnya. Iya. Alatnya bukan persis seperti itu tapi kayak gitu loh. Iya, betul. Jadi lab itu waktu saya bekerja di Maggi di Nestle, saya pergi ke Asia Pasifik R&D Center di Singapura. Saya lihat tuh ini, loh, labnya bukan alat-alat canggih. Labnya adalah orang-orang yang canggih gitu, kreativitas gitu ya. Nah, jadi saya memulai usaha dengan modal minimum. Garasi rumah saya itu bukan kosong ya. Jadi saya harus keluarin mobil dulu, tiap hari jadi ruang meeting. Gitu kan. Iya. Kalau pavilion harus higienis kan. Jadi benar-benar lab R&D sama produksi saya rancang khusus lah ya. Kayak gitu. Jadi modal minimal yang kreativitas itu yang harus menghasilkan uang banyak. Jadi kalau dipikir-pikir dari modal saya itu udah entah berapa ribu kali lipat ya sekarang ya gitu. Tapi benar saya waktu beli tempat ini saya pinjam ke bank. Ya, tapi dalam keadaan sehat ya, perusahaannya 30% dari net profit untuk cicilan. Tapi itu juga saya sebentar, saya bridging ya. Saya jual aset saya pribadi sebagai setoran modal untuk saya keluarkan pinjaman itu gitu kan. Saya termasuk pengusaha yang nggak suka berpinjam uang ke bank. Ya. Terus tapi bukan berarti nggak suka funding. Beda ya. Betul. Beda ya Bu ya. Perusahaan yang mencari funding ya dengan cara apa? Kalau saya sih lebih banyak ngejual ke investor pribadi ya. Tapi ternyata itu pada saat tim kita nggak benar, tim kita nggak sehat, itu bahaya. Jadi sekarang saya lagi stop funding dari. Tapi kalau disebut stop nggak juga ya. Saya lagi bikin complete nih juga funding. Namanya OPM, Other People Money, Other People Investment, Other People Resources, kita bisa lakukan juga. Saya belum masuk ke capital market, tapi kita bisa fundraising dengan umum ya. Tapi hati-hati, perusahaan saya juga pernah terjadi fraud, itu bahaya banget. Baik. Jadi sebenarnya tadi banyak jalan menuju Roma ya Bu ya. Mungkin ini pertanyaannya Riki, mungkin ya bilanglah asumsinya bahwa bisnisnya memulainya perlu besar. Tapi yang pertama harus hati-hati dulu. Kita mulai dari kecil. Bener nggak sih kalau misalnya kita pakai ilustrasinya Bu Yanti, kalau mau bikin bisnis kuliner jangan dulu pengen bikin restoran besar dengan 1 hektar tanah gitu ya Bu ya. Coba dulu tadi Ibu
memulainya dari kantin sekolah dan segala macam. Jadi yang skalanya juga masih bisa kita pegang gitu ya Bu ya. Ya, sesuai kemampuan kita lah. Sesuai Karena dengan kemampuan. kalau mungkin kan ada juga saya sering ketemu Ya. menti saya di Betul. di SBM, kan banyak sekali yang meneruskan usaha keluarga ya. Kenapa Keluarga, harus mulai betul. dari kecil gitu. Baik, kemudian yang kedua juga kalau memang ternyata bisnisnya perlu modal besar, bilanglah mau nanoteknologi ya, kayak tadi ya kata Ibu Yanti juga pengalaman beliau di Nestle dan segala macam, ternyata mereka juga pakai alat-alat yang sederhana. Tapi kalau memang asumsinya teman-teman gitu ya mau memulai bisnis yang wah Bu ini bisnisnya memang besar banget, ini udah skalanya tuh udah kayak seper kecil tapi masih butuh modal besar, yang tadi ya coba hindari dulu pinjaman, tapi cari dulu funding atau kemitraan malah ya, investor dan segala macam ya Bu. Atau Tentunya pakai 3F itu, 3F. 3F, oh iya. Friend, family, and full. Nah, itu dia ya 3F ya, friends, family, and fools gitu ya. Fools itu maksudnya mereka yang percaya ya, ambil resiko tinggi gitu ya. Angel investor istilah sekarangnya ya Bu ya. Jadi itulah yang teman-teman bisa targetkan. Karena dengan teman-teman mencoba meyakinkan mereka-mereka ini investor ataupun mitra atau apa, teman-teman kan harus mencari evidence bahwa bisnisnya berjalan gitu, potensinya kuat gitu ya, dan itu merupakan tadi ya pembelajaran juga ya Bu Yanti ya. Jadi jangan terlalu mudah deh pinjem gitu ya, baik ke bank atau funding itu juga hati-hati itu untuk scaling up. Jadi bukan dari nol ya. Jadi misalnya gini, orang tuh punya ide tadi nanoteknologi butuh dana besar. Betul. Pertanyaannya saya satu, udah jualan belum? Kalau belum, nggak akan ada yang ngasih funding. Betul sekali. Jadi harus dikumpulkan dulu evidence. Belum punya pasar. Bener gitu ya. Jadi harus dikumpulkan evidence-nya dulu. Bener nggak nih orang mau beli gitu ya Bu Yanti ya? Nanti jangan-jangan kita invest besar segala macam. Malahnya ini ya ke prank gitu ya, istilah zaman sekarang ya, kejebak begitu ya Bu Yanti. Semoga menjawab ya Mas Riki ya. Jadi tetap semangat. Jadi hati-hati dengan bisnis plan yang butuh uang besar kalau belum ada realisasi jualannya. Apapun betul. Ya, apapun itu. Karena yang namanya teknologi kan kita bisa bikin skala kecil dulu kan. Skala kecil dulu, prototipenya dulu gitu ya, tes apa ada PO atau enggak gitu ya Bu Yanti ya. Jadi kalau udah ada PO baru kemudian kita tingkatkan skala perusahaan kita ada dengan dulu, ada betul. Dulu, ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Yanti dan juga Riki, semoga menjawab ya. Saya mau menangkap lagi ini dari YouTube Bu, karena kita juga live di YouTube ITB Official. Ada pertanyaan nih. Terima kasih Ibu dari Dasapta Erwin, ya, Mas Dasapta Erwin atau Bapak ya, mungkin mahasiswa ya, mahasiswa. Terima kasih atas paparannya. Ini kesulitannya nih, curhat ini Dasapta ini katanya Bu, agak sulit nih Bu, mahasiswa berpikir memulai bisnis karena ada tuntutan nih dari kampus atau bahkan negara, mahasiswa itu membangun startup berbasis teknologi. Wah ini nggak apa-apa lah ya Bu ya. Oh Ibu juga mahasiswa udah mau mulai bisnis seneng banget. Seneng banget, bagus ya Bu ya. Tapi teknologi juga bukan hanya digital atau nano ya, Ibu juga kuliner ada teknologinya ya Bu ya, teknologi food tadi teknologis lah. Nah, pertanyaannya Dasapta, ini membuat ide berwirausaha katanya menjadi rumit buat dia, Bu. Nah, tidak bisa spontan jualan, kayak menggunakan sepeda gitu ya. Kalau zaman-zaman tadi kan ya, misalnya Pak Bob Sadino jualan telur dengan sepeda dan segala macam nih, Bu. Nah, mohon pendapat Ibu nih, bagaimana tuntutan karakter wirausaha yang pantas bagi ITB ini bisa jadi kendala? Jangan-jangan ini adalah pola pikir ya, Bu ya? Gimana nih Bu Yanti, Bu? Iya, betul. Jadi pola pikir benar ya. Jadi memang betul mungkin ada ide-ide bisnis yang tidak bisa mulai dari kecil, itu benar banget ya. Tapi kan harus punya riset, harus punya forecasting, harus punya pasarnya, gitu kan? Saya yakin Steve Jobs juga dulu benar-benar nggak ada pasarnya kan, gitu. Dia menciptakan sebuah pasar baru kan. Nah, tetap kan harus bikin prototipe, bikin demonya, terus. Nah, mungkin gini ya, namanya kreativitas itu bagaimana sebuah ide jadi tadi masuk ke grassroots-nya gitu loh, ya. Masuk ke grassroots-nya itu seperti apa gitu. Misalnya jadi harus tahu pasar ya. Jadi misalnya gini, teknologi itu untuk B2B atau untuk B2C. Business to business. Kita bisa bikin sebuah teknologi misalnya untuk B2B. Berarti yang pakai perusahaan-perusahaan kan?
Itu kan lebih mudah mungkin menjualnya ya, gitu. Betul. Perusahaan saya yang satunya lagi, McFood itu, brand McFood yang saya nggak bahas tadi di studi kasusnya. Saya itu sebenarnya saya punya pengalaman tuh di fast moving consumer food B2C ya, jadi bumbu-bumbu yang dijual ke konsumen. Tapi saya tahu sebagai perusahaan nol, kalau saya masuk supermarket ataupun pasar basah, saya nggak punya daya saing. Saya bikin bumbu yang punya daya saing dengan masuk ke B2B. Bumbu itu saya jual ke produsen snack yang dengan rasa khusus. Misalnya sama-sama keripik singkong, dia butuh balado yang lebih pedas, yang tetangganya butuh balado yang lebih manis. Itu yang saya bikin, ada diferensiasinya. Itu namanya custom. Jadi saya terima uang dulu baru saya produksi. Salah satu engineering finance-nya ya, Bu ya. Salah satu cash flow saya itu saya buka Iya. Karena saya tahu saya butuh cash flow, butuh order, ya saya pilih di B2B. Saya nggak punya pengalaman B2B. Nggak ada saya punya pengalaman B2B. Gimana sih cari customer-nya? Ya ikut pameran, iklanin, bikin seminar gitu loh, mencari pasar. Iya. Oke, jadi perlu bisnis plan ya, adik-adik perlu bisnis plan. Baik, jadi teknologi pun perlu bisnis plan, dan teknologi bukan hanya ini ya Bu ya, digital semua atau bisnis. yang Semua bisnis butuh bisnis plan, dan bisnis plan itu bukan buat bisnis baru. Setiap tahun kita harus punya bisnis plan. Kita harus selalu evaluasi, selalu kita adaptasi peluang-peluang baru gitu ya Bu Yanti ya. Jadi buat teman kita Mazda Sapta gitu ya, teknologi itu bukan hanya yang alat-alat berat ataupun teknologi informatika gitu ya, teknologi pengolahan pangan, teman-teman dari farmasi, teman-teman dari SITH itu luar biasa banyak penelitian-penelitian yang bisa kita jadikan peluang begitu ya Bu Yanti ya. Dan ini sebenarnya besok tuh saya ada webinar ini tentang perancangan produk tuh, tapi memang buat makanan ya, tapi sebenarnya sama ya. Mau teknologi kalau produk makanan tuh harus tahu regulasi ya. Teknologi pasti ada regulasi kan. Betul. Tahu. Jadi nggak sekedar bikin produk, harus tahu regulasinya, harus tahu riset pasarnya, positioningnya, kompetisinya, terus segala macam. Siap. Mungkin nggak cukup dibahas di sini ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, belajar wirausaha itu nggak bisa dalam sehari 2 hari, dalam sebulan 2 bulan. Itu perlu semua ilmunya tuh banyak ya. Tadi ada ilmu marketing, ilmu product development, ilmu legal, terus ilmu keuangan, ilmu SDM, ilmu produksi, manajemen produksi kan lain lagi. Terus ilmu research and development, terus banyak banget ilmu operasional gitu ya. Iya, betul. Banget. Jadi jangan khawatir. Berarti kalau masih bingung berarti masih perlu banyak belajar lagi. Mantap. Kalau bingung berarti ada sesuatu yang diterima gitu ya, yang bagus malah ya Bu ya. Nah, silakan. Baik. Itu ya Mazda Sapta, semoga bisa menjawab. Jadi teknologi, jangan takut dengan teknologi. Teknologi itu bukan hanya IT komputer, tapi juga teknologi tadi pengolahan pangan dan segala macam. Jadi itu banyak belajar, dan kita juga tadi tangkap Bu Yanti bilang kita nggak perlu itunya sendiri gitu ya. Kita buat dream team kita. Siapa nih yang hustler, siapa nih yang hacker, siapa nih yang hipster. Rasanya ITB sangat kaya untuk hacker, hipster, hustler ini ya. Baik Bu, karena waktu juga sudah menuju. Ya, susah itu memang. Iya, dan tentu tadi ya berawal dari passion, minatmu apa gitu ya. Terus teknologinya sebagai pembeda, faktor kompetitif begitu ya. Waduh, ini memang kalau ngomongin kewirausahaan nih waktunya tuh kalau bisa seharian gitu ya Bu Yanti ya, tapi waktu juga terbatas. Kita ada 1 menit, 2 menit, mungkin ada pesan terakhir dari Bu Yanti untuk menyemangati teman-teman kita untuk start your own business. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Sony ya. Terima kasih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dosen semua yang sudah ada di sini ya. Jadi memang untuk menjadi wirausaha itu janganlah mulai dari yang kita tidak punya. Tadi kan salah satunya nggak punya modal katanya ya. Jangan, pasti kita punya sesuatu tadi ya. Apakah entah pengalaman, entah ide, entah apa. Jadi kalau kasarnya gini, adanya uangnya 100.000 ya mulai dari 100.000 itu. Ya, 100.000 kan jadi proposal.
Ya, jadi jangan nyari yang nggak ada, cari dari yang ada ya. Berarti kalau bisnis kita itu terlalu rumit, kenapa kita nggak cari yang susah? Tadi inget tangga yang saya buat ya, ada mikro, kecil, menengah. Berarti mungkin dia terlalu bikin bisnisnya Pak Sony yang di level 50 miliar kali ya. 1 triliun ya. Padahal dia masih di level tadi mikro gitu. Saya yakin banyak sekali kok ada orang yang dulu menemukan apa sih push up ya misalnya, itu juga hebat banget, menemukan bisa software bisa hardware ya. Nah jadi kita menemukan apanya yang sesuai dengan yang bisa kita mulai dulu. Nanti bisa berkembang. Jadi saya sekarang punya gedung sendiri, punya beberapa merek, punya staff, punya outlet. Itu karena dimulainya dari step by step-nya ya, tapi memang persaingan sangat cepat, kita juga harus cepat. Jadi janganlah kerja sendirian ya. Kayak saya gini memang secara founder saya sendirian, tapi kan saya nggak pernah kerja sendirian. Ada tim, ada reseller, ada agen, ada franchisee, ada supplier yang membantu, ada vendor yang membantukan produksi saya. Jangan salah loh, Amaz itu juga ide-ide produknya, misalnya sambelnya, minuman-minumannya itu banyak, ayam frozennya, misalnya beberapa frozen food, kita produksi di vendor kita, bukan hanya satu pabrik loh. Mereka perusahaan-perusahaan yang standarnya juga udah lebih tinggi dari kita, udah standar ISO, HACCP ya. Jadi kita memang belajar lebih dari mereka gitu. Tapi idenya dari kita, produknya dari kita, terus diproduksi di tempat lain. Untuk bangunan Amazi kayak sambelnya Amazi itu kan, itu diproduksi di tempat lain. Jadi itu contohnya kolaborasi itu ya. Tapi ya tadi kalau si Amazinya nggak punya pasar, nggak punya volume, nggak bisa maklon di tempat lain gitu. Siap. Jadi baik. Ciptakan pasar dulu ya dari produk ataupun jasa kita. Ciptakan pasar dulu. Karena pasarnya itu yang akan menghasilkan uang buat kita. Walaupun uangnya sedikit gitu loh. Tapi terus tumbuh menjadi bukit ya, gitu ya. Karena itu yang membuktikan kita untuk bisa cari partner-partner berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti. Banyak sekali pesan yang bisa kita pakai untuk memulai bisnis kita ya teman-teman, jangan takut begitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi dari paparannya Ibu, yang pertama ide itu yang mahal gitu ya, ide itu yang kreatif, ide itu yang inovatif, itu yang sebenarnya sangat mahal. Nah yang kedua, mulailah di mana kemampuanmu berada begitu ya. Kalau memang kemampuan kita dalam skala yang masih kecil, jangan takut. Ibu Yanti pun memulai dari nol dan sekarang alhamdulillah memang sudah terbukti hasilnya begitu ya. Yang ketiga, selalu belajar, jangan takut belajar. Selalu mencari peluang dengan pembelajaran, dengan bersilaturahmi, berkomunitas dengan teman-teman sesama entrepreneur yang semakin kuatkan kita semua dalam mengembangkan bisnis kita. Dan mungkin yang keempat adalah bahwa kalau memulai usaha, tentu kita harus melaksanakan dengan strategi, tapi 80% kuncinya adalah eksekusi, kata Ibu Yanti tadi ya. Jadi mulailah sekarang, mulai dari kecil, mulai dari yang bisa kita lakukan. Karena wirausaha itu tadi Bu Yanti ilustrasinya adalah seperti kita mengembangkan otot. Kalau teman-teman mau jadi bodybuilder, ototnya harus terus dilatih gitu ya Bu ya, dari hal-hal kecil dulu. Bodybuilder nggak langsung mengangkat beban 100 kilo, tapi ya 1 kilo dulu, 2 kilo, 5 kilo, sampai kita berlatih otot kita semakin kuat sebagai entrepreneur. Baik, itu mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini, teman-teman, sangat luar biasa. Semoga menyemangati teman-teman semua dalam memulai bisnismu, begitu ya. Dan tentunya kita semua mendorong bahwa semakin banyak entrepreneur, semakin sejahtera Indonesia, karena benefit untuk pembuatan tadi inovasinya akan kembali lagi ke kita, untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita, Ibu Yanti Isha sebagai founder dari PT McFood Inovasi Indonesia, dan juga kepada seluruh mahasiswa, semoga mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya pribadi dan seluruh panitia. Dengan demikian kita tutup Studium Generali pada 13 April ini. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC Mas Zanuar Reza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generali pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.